Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa kembali di channel Halo News, channel yang selalu menyampaikan informasi mengenai aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil, P3K maupun pensiunan pegawai negeri sipil. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi mengenai bulan Juli penuh berkah. Selain pensiun pokok, pensiunan pegawai negeri sipil terima hak berupa tunjangan keluarga dimulai dari golongan 1 sampai dengan golongan 4. Dan berapakah nominal yang seharusnya diterima? Sebelum kita menuju ke informasi lengkapnya, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada yang baru saja menemukan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya agar Bapak dan Ibu sekalian dapat memperoleh notifikasi pemberitahuan terkait info-info terbaru seputar aparatur sipil negara. Dan tak lupa kami juga selalu mendoakan kepada Bapak dan Ibu sekalian agar selalu diberikan kelimpahan rezeki dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita menuju ke informasi lengkapnya. Dilansir dari Klik Pendidikan disebutkan bahwa pensiunan pegawai negeri sipil tidak hanya menerima pensiun pokok setiap bulannya. Sebagai bahan informasi bahwa pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 telah menetapkan hak pensiunan pegawai negeri sipil berupa tunjangan keluarga dan juga tunjangan pangan. Tunjangan keluarga tentunya diberikan di luar daripada pensiun pokok yang diterima oleh pensiunan pegawai negeri sipil yang sudah ditransferkan ke rekening masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pensiunan pegawai negeri sipil dimanapun berada, perlu kami sampaikan bahwa hak tersebut tidak lepas dari jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diperuntukkan apabila pegawai negeri sipil memasuki masa pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 21 ayat 6 menegaskan bahwa pegawai negeri sipil diberikan hak berupa diantaranya: yang pertama adalah jaminan kesehatan, yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga jaminan kematian, yang keempat jaminan pensiun, dan yang terakhir adalah jaminan hari tua. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pensiunan pegawai negeri sipil dimanapun berada, di samping itu untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua dibayarkan oleh pemerintah apabila pegawai negeri sipil telah pensiun secara terhormat. Perlu kami sampaikan bahwa pegawai negeri sipil akan pensiun secara terhormat jika mencapai batas usianya, di mana tertingginya di usia 70 tahun untuk guru besar. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pensiunan pegawai negeri sipil dimanapun berada, berikut ini akan kami sampaikan terkait adapun tunjangan keluarga bagi pensiunan pegawai negeri sipil terdiri atas apa saja. Untuk tunjangan keluarga yang pertama terdiri dari tunjangan suami maupun istri, di mana nominalnya ditetapkan sebesar 10% dari gaji pokok. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui untuk penerimaan tunjangan suami ataupun istri ini mengalami dampak positif dari kenaikan gaji pokok 12%,
yang mana sudah disahkan sebelumnya pada bulan Januari 2024 kemarin. Dengan persentase yang sama 10% dari tahun sebelumnya, akan tetapi untuk tahun 2024 ini tentunya untuk nominal yang diterima oleh Bapak dan Ibu pensiunan pegawai negeri sipil dari tunjangan suami atau istri ini mengalami kenaikan yang signifikan karena tentunya untuk nominalnya sendiri lebih besar dibandingkan dengan nominal pada saat sebelum mengalami kenaikan gaji pokok sebesar 12%. Dan ini tentunya sedikit membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Bapak dan Ibu pensiunan pegawai negeri sipil dan patut kita syukuri bersama. Yang kedua adalah tunjangan anak, dan untuk tunjangan anak ini sama halnya dengan tunjangan suami maupun istri mengalami dampak positif dari kenaikan gaji pokok sebesar 12% dan untuk nominalnya sendiri untuk tahun 2024 ini yang diterimakan otomatis lebih besar dibandingkan dengan nominal pada saat tahun 2023. Nah, di sini disebutkan untuk tunjangan anak diberikan senilai 2% daripada gaji pokok, namun hanya diperuntukkan bagi anak di bawah usia 25 tahun, belum memiliki penghasilan sendiri dan belum menikah. Dan ketiga syarat ini tentunya berkesinambungan ya Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya untuk di bawah 25 tahun tapi sudah menikah itu tidak mendapatkan ya. Terus untuk 25 tahun belum menikah tapi sudah bekerja, itu berarti juga tidak mendapatkan tunjangan ini. Jadi untuk syarat untuk mendapatkan tunjangan anak ini, ketiga syarat tersebut harus dipenuhi ya. Jadi untuk syaratnya kami ulangi, belum berusia 25 tahun, belum bekerja dan juga belum menikah. Sebagai bahan informasi untuk pensiunan pegawai negeri sipil juga perlu melakukan autentikasi secara berkala. Mengapa demikian? Karena PT Taspen sebagai perusahaan badan usaha milik negara yang menyalurkan hak pensiunan pegawai negeri sipil menghimbau untuk senantiasa melakukan autentikasi dengan ketentuan skala berikut ini. Autentikasi dilakukan sebulan sekali untuk penerima dana seperti veteran. Autentikasi dilakukan dalam 2 bulan sekali bagi penerima pensiun sendiri, yatim atau janda yang tidak memiliki ahli waris lain. Kemudian autentikasi dilakukan 3 bulan sekali untuk penerima pensiun yang masih memiliki ahli waris. Nah, sering kami sampaikan bahwa untuk autentikasi ini bertujuan untuk memverifikasi apakah keberadaan Bapak dan Ibu pensiunan pegawai negeri sipil memang benar-benar ada untuk menghindari penyalahgunaan hak penerimaan pensiunan pegawai negeri sipil itu sendiri. Jadi tujuannya adalah agar dana pensiunan pegawai negeri sipil dapat tersalurkan kepada yang memang benar-benar berhak itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pensiunan pegawai negeri sipil dimanapun berada, demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan Juli penuh berkah. Selain pensiun pokok, pensiunan pegawai negeri sipil akan menerima hak berupa tunjangan keluarga, dimulai dari golongan 1 sampai dengan golongan 4. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk Bapak dan Ibu pensiunan pegawai negeri sipil dimanapun berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.